semuanya, kembali lagi bersama saya Esther Susiana Siburian dengan NPM 200110010. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Biologi, dosen pengampu mata kuliah, belajar dan pembelajaran, Ibu Novra Melisa Huta Barat, SPD M.Hum. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai virus. Kita tahu bahwa tahun 2019 yang lalu, Cina mengabarkan bahwa salah satu kota di negaranya, yaitu kota Wuhan, diserang oleh virus jenis baru. Virus tersebut diketahui sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 atau itu nama penyakitnya. Kemudian virus tersebut kemudian terus menyebar dan mulai menular dari manusia ke manusia lainnya. Setelah 2 bulan menyerang warga Cina, virus tersebut mulai menjalar ke berbagai negara seperti negara Italia, Iran, Spanyol, Jepang, bahkan di negara Indonesia kita tercinta ini. Dan di seluruh berbagai negara juga sudah terserang penyakit COVID-19. Langsung saja kita akan membahas mengenai virus. Terlebih dahulu, kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari virus, sejarah penemuan virus, struktur virus, bakteriofag atau salah satu virus yang menyerang bakteri, bentuk virus, dan yang terakhir itu ada replikasi virus. Langsung saja kita akan membahas yang pertama ciri-ciri dari virus. Yang pertama itu aseluler, yang artinya bukan sel, adalah makhluk yang tidak memiliki organel untuk melangsungkan metabolisme atau reproduksi sendiri. Dan yang kedua, makhluk hidup peralihan. Di dalam makhluk hidup peralihan ini terdapat 2 benda mati. Dikatakan benda mati karena dapat dikristalkan, dan dikatakan makhluk hidup karena dapat berkembang biak atau bereplikasi. Dan yang ketiga, ukurannya sangat kecil, mulai dari 20 sampai 300 milimikro. Keempat, tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Dan yang kelima itu hanya dapat diamati di mikroskop elektron dan tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sejarah penemuan virus. Menurut Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 berhasil meneliti penyakit pada tembakau yang menyebabkan daun memiliki bercak kekuningan. Diteruskan oleh Martinus Willem Beijerinck pada tahun 1899, penyebab bercak kekuningan pada daun tembakau dinamakan virus. Kemudian, yang terakhir, menurut Wendell Stanley 1935 berhasil mengisolasi dan mengkristalkan TMV. Kemudian kita masuk ke struktur virus. Struktur virus yang saya gambarkan seperti ini adalah virus bakteriofag, di mana di dalam struktur virus itu ada kepala atau biasa disebut dengan kapsid yang tersusun protein. Setiap satuan protein disebut kapsomer. Lalu di bawahnya ada ekor tersusun dari protein dan lemak. Nah, di dalam ekor itu juga ada yang namanya serabut ekor, digunakan untuk menerima rangsangan atau reseptor. Dan di situ juga ada lempeng dasar. Dan terdapat juga materi genetik berupa DNA atau RNA yang berada di dalam struktur virus.
Kemudian kita masuk ke bentuk virus. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari virus. Yang pertama berbentuk helikal atau batang. Lalu yang kedua berbentuk ikosahedral. Hanya berupa kapsidnya saja itu sudah merupakan virus. Dan ada juga yang berbentuk seperti bola. Sebenarnya yang berbentuk bola ini adalah termasuk dari bentuk ikosahedral. Seperti contohnya adalah virus HIV. Dan yang terakhir itu berbentuk kompleks atau berbentuk T, di mana DNA atau RNA-nya semua ada di dalam kapsidnya. Kemudian kita juga harus mengetahui replikasi dari virus. Replikasi virus yang terdapat di dalam sel makhluk hidup, kita ambil contoh yaitu virus bakteriofag, berkembang secara lisogen ataupun litik. Nah, yang pertama itu kita juga harus mengetahui fase lisogen. Ini termasuk sehat. Yang pertama fase absorpsi, lalu fase injeksi atau penetrasi adalah di mana bakteriofag akan mengeluarkan materi genetiknya untuk masuk ke dalam sel bakteri. Fase penggabungan di mana materi genetik virus akan bergabung dengan materi genetik daripada bakteri. Fase pembelahan diri adalah materi genetik daripada virus akan memerintahkan bakteri untuk membelah diri. Dari setiap hasil pembelahannya sudah terdapat materi genetik dari virus, dan ini disebut dengan profag. Lalu yang kedua, kita juga harus mengetahui fase litik. Fase litik berasal dari kata lisis, yaitu pecah, yang berarti akan memecahkan sel inangnya. Sekarang salinannya adalah berupa bakteri. Fase absorpsi, fase injeksi, penetrasi. Untuk fase litik akan langsung masuk ke sini, yaitu di mana setelah bakteriofag akan memasukkan materi genetiknya, maka dia akan memerintahkan bakteri untuk membentuk bagian-bagian dirinya daripada bagian bakteriofag. Kemudian fase sintesis. Kemudian akan membuat bagian-bagian dirinya untuk kembali, dinamakan dengan fase perakitan. Kemudian yang terakhir itu dia akan memecahkan sel bakteri atau sel inangnya sehingga bakteriofag yang sudah terbentuk akan keluar. Sekianlah video pembelajaran yang saya lakukan mengenai materi virus. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.